Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sparta. Ya, silakan. Apa, Isra, Pak itu belum masuk ya? Siapa, Pak? Pak Devi, Belum? belum Pak. Pak Lipi belum ya? Oh iya. Ya, Mbak Lisda itu, oh, sorry. Eh, Kemarin sampai di mana? Ada kemarin saya tempatnya? ini Pak di bab 4. Bapak kan Ya, kemarin minta saya minggu ini selesai ya Pak. iya, Tapi iya. mohon maaf nih sebelumnya Pak, saya masih nganalisa, Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. masih di Jadi, hasil. Saya eh, share screen aja. coba kakak sampai di mana? Coba jelaskan saya. Baik, saya share screen ya Pak. Nah, ini Pak, saya kan udah dapat dari Mas Feus untuk panduan skripsi S1-nya ya Pak. Jadi di hasil dan pembahasan kan ada gambar umum objek penelitian, Ya, terus ada hasil dan pembahasan sama ada implikasi implikasi manajerial. ya, Nah, di sini saya gambaran umum objek penelitian saya coba jelasin Pak. Di sini saya ngambil perusahaan asuransi jiwa syariah ya, periodenya 2017 sampai 2024 yang ya, berjumlah 29 perusahaan Pak. Tapi dari 29 perusahaan ini ada 7 perusahaan syariah yang full fledged dan ada 22 yang UUS. Nah, saya di sini ngambil yang full fledged ya Pak. Nah, karena di sini saya ngambil yang full fledged, sedangkan yang full fledged itu ada 7. Nah, saya hanya ambil 6 perusahaan, Pak. Kenapa? Karena yang satu asuransi jiwa full fledged yang satu itu mengalami kepailitan, yaitu asuransi syariah jiwa Bumi Arta. Bumi Putra. Bumi Putra mengalami kepailitan. Jadi saya hanya ngambil 6 perusahaan asuransi jiwa syariah yang full fledged. Nah, ya, ini nama asuransinya Pak, ada Takaful, Al-Amin, Amanah Jiwa Giri Arta, Jasa Mitra Abadi, Syariah Keluarga, sama Kavita Life. Nah, selanjutnya di gambaran umum objek penelitian juga saya ini Pak nganalisa profil perusahaan masing-masing perusahaannya. Jadi biar kelihatan perusahaannya sih kayak gimana sih gitu. Nah, saya di sini coba jelasin untuk asuransi Takaful, dia pertama kali asuransi jiwa yang pertama kali didirikan di Indonesia. Terus di sini ada asuransi Al-Amin, saya jelasin juga dia didirikan tanggal apa pada Juli 2020. Kayak sejarah singkat gitu Pak. Saya masukin profil perusahaannya sekilas sejarah singkat. Nah, ya. setelah itu saya masuk ke deskripsi variabel. Nah, saya masukin deskripsi variabelnya per perusahaan Pak. Nah, ini ada tabel yang udah saya buat, di mana dari dari inputnya total asetnya, beban Bentar, klaim, bentar. beban usaha, ya. Halo, halo. Di sini, ya, Skripsi saya variabel. juga di kenapa, Pak? Halo, halo. Ya, Sebelum deskripsi variabel itu apa? Coba sebelum deskripsi variabel itu apa itu? Sebelum disiplin variabel saya kan di sini sebelum ada input sama output ya, Pak. sebelumnya, Saya pakainya input sama output. sebelumnya coba. Eh, Oh, s- kalau se- aset enggak ya? Enggak. ya, Oh, sebelumnya saya ada berapa perusahaan? Dua perusahaan ya? ada 6, Pak. Oh, enam perusahaan ya. Oke, silakan. Terus Ya. habis itu deskripsi jelaskan Nah, berikutnya. habis deskripsi variabel ini kan ini saya masukin per perusahaan ya, Pak. Terus selanjutnya itu saya masuk langsung ke ini Pak, analisa dan pembahasan hasil penelitian. Oh, sorry. Ya, Halo, halo, halo. iya Pak. Eh, Pembahasan sipil. Oh, sipil itu mana? Sini ini. Ketua efisiensi. Iya Ya, ini ya, Pak. ya. Terus. Selanjutnya kan langsung ke sini Pak, hasil dan analisa pembahasan. Nah, di sini saya baru masukin yang hasil DEA-nya ya Pak. Hasil pengujian menggunakan DEA di mana ternyata dari tahun Kamu di 2017 sampai. kamu di apa di bab tiganya dulu mencantumkan langkah-langkah langkah-langkah limit efisiensi nggak? Di sini ada nggak itu? Tahu. Iya ada Pak. Langkah-langkahnya apa aja? Pertama, pelaku kedua, ketiga ada ya? Iya, Ada, ada, ada ya. Ya, silakan. ada. Nah, selanjutnya habis dari hasil dia ini, saya masukin juga ini Pak. Sebentar ini ya. Ini grafik trennya Pak. Ya, Tren efisiensi perusahaan saya udah masukin. Selanjutnya saya juga masukin RTS-nya. Jadi kelihatan yang increasing berapa, decreasing berapa, yang konstannya berapa. ya, Dari tahun 2007 sampai 2024. Nah, selanjutnya.
saya masukin juga terkait ini Pak, analisa potensial improvement. Iya, terus Hmm. Nah, cuman saya masih sampai selesai di sini Pak, habis improvement. Saya masukin tabel ini potensial improvementnya saya masukin, hmm, sama yang terakhir saya masukin efisiensi variabelnya. iya, Nah, ini kan per perusahaan, per tahun ya Pak, saya masih per tahun. Jadi ini saya masih sampai 2019 Pak. 2020 sampai 2024 belum saya lanjutin lagi. Hari ini mau saya lanjutin Pak. benar-benar. Tapi udah bagus ya Ya, kamu, udah bagus lah. mm, Udah bagus, tinggal kamu apa? Kau udah terbayang apa mau dikerjakan kan? iya udah terbayang Pak. Ya Paling udah. nanti setelah ini langsung ke implikasi manajerialnya Pak yang terakhir ya. Ya, aplikasi marginal itu gini, eh, intinya aplikasi marginal itu kan kamu mendapatkan peta efisiensi Mm-mm, asuransi, baik itu tahunan per masing-masing perusahaan ataupun gabungan ya. mm-mm. Iya. Eh, dari situ kamu bisa hasilnya itu bisa kamu simpulkan dan apa implikasinya kepada itu implikasi kan setelah analisis hasil kan kamu dapatkan maksudnya implikasinya apa implikasi itulah apa yang dilakukan oleh manajemen ke depan dengan hasil efisiensi seperti ini. Baik Pak. Misalnya, seperti ini misalnya membuat program apa lebih efisien, Mm, kemudian kerjakan apa, terus harus melakukan downsize apalah ya, atau kerjakan iya, seperti sekarang lah pemerintah itu bukan program efisiensi dalam bentuk apa pemotongan biaya dan sebagainya ya. Nah itu iya betul. kamu harus lihat apa seharusnya dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi efisiensi sekarang itu. Kalau dia Mm, efisiensi mendatar untuk persaingan harus ditekankan lagi efisiensi kan. oke. Itu di situ. Berarti itu masuknya di implikasi ya Pak ya? Implikasi itu. Jadi apa Oke, yang bukan terkait dengan hasil itu. Jadi oke. Soalnya, implikasi itu uh-uh. beda, hasil analisis beda ya. Oh iya iya, baik. Implikasi itu bukan hasil Oke. analisis, bukan analisis hasil implikasi itu. Mm, Tapi hasil seperti itu, hasil yang sudah kamu analisis itu, apa yang sudah dilakukan oleh manajemen ke depan supaya pertama efisiensi bisa ditingkatkan. mm-mm. Itu Kayak juga, strategi untuk ke depan gitu ya Pak ya? itu juga dari sisi regulator. Regulator itu nanti regulator asuransi itu apa? Atau nggak regulator asuransi siapa? OJK juga kan? Iya OJK juga Pak. OJK itu apa kira yang dilakukan OJK sebelum meningkatkan efisiensi industri asuransi itu apa sih dengan hasil seperti ini? Apa perlu Oke oke oke. peraturan baru, memperbaiki peraturan atau monitoring atau apalah ya, sehingga bisa ditingkatkan. Gitu. Oh oke baik Pak. Berarti Itu bisa saya masukin ini juga ya jadi Pak ya, regulasi POJK-nya ya Pak? masing-masing hasil itu yang bisa hasilnya ada kamu mendapatkan hasil dapat kondisi ada tiga hal. Masing hal itu Mm, kamu jelaskan implikasinya apa. baik Nah, baik. jadi juga apalagi itu seperti investor bagi investor apa? Investor yang akan investasi ke usaha asuransi apa lakukannya dengan tiga efisiensi asuransi seperti ini apakah dia melakukan penambahan investasi kepercayaan meningkat atau gimana gitu. Apa lakukan investor ya. Oh oke. Ya enggak, Baik yang ya. penting itu inflasi manajemen itu bagi manajemen, yang kedua bagi regulator, kedua itu penting. Oke baik Pak. Berarti Itu, bagi manajemen dan regulator ya Pak? ya, dua itu penting sih sebenarnya. Kalau bagi Baik. investor kan agak beda lah ya. Iya. Agak beda. Ini dua itu penting karena kan ini kamu skripsi kamu kan kasus terhadap sisi mikro kan mikro perusahaan asuransi kan. Iya. Kamu nggak meneliti semua perusahaan asuransi. Jadi agak mendekati studi kasus lah. Nah, Iya Pak. tapi ada perusahaan asuransi besar-besar itu bisa jadi perhatian bagi OJK ya. Mm-mm. Itu. Oh, baik Pak. Itu implikasi deh, itu implikasi. Iya Pak. Jadi implikasi itu agak mikir itu pakai kalimat sendiri dan di situ kepintaran peneliti dalam menyikapi hasil penelitian yang dilakukan itu ke depan seperti apa. Ya, dan Baik baik semua orang Pak. bisa. Siap. Ya, itu kamu bahasa kamu sendiri itu ya. Iya Pak. Siap Pak. Nanti di ujian nanti mungkin ada masukan dari dosen lain, implikasi apa ditambahkan atau apa ya. Tapi yang jelas kalau Iya. nanti kamu di ujian kamu sampaikan implikasi itu maksudnya apa, jelaskan dulu. Biar sama persepsi kamu dengan dosen. Iya iya iya. Kan Betul kadang-kadang Pak. dosen itu implikasi persepsi beda-beda loh. Iya. Nah, beda-beda dikira analisis hasil beda. Nah, itu maka Oke. dalam menjelaskan implikasi, kamu jelaskan implikasi itu apa yang dimaksud implikasi, kamu jelaskan itu. Nah, apa Mm-mm. Loh. itu apa?
Berarti untuk pengantar dulu ya Pak ya, biar Kalau kita dulu biar sama-sama tahu iya, gitu ya Pak. iya, nggak ngaco gitu ya. Ih, siap Pak. Nanti saya kasih pengantarnya dulu. Jadi waktu kamu pengantar itu kamu kutip lah ya eh, hasil-hasil sebelumnya juga pendapat saya juga kasih tahu dan pendapat lain juga kasih tahu aplikasi hasil apa yang harus dibicarakan aplikasi hasil itu. Jadi kamu Baik. kunci dulu dengan penjelasan awal sehingga berikutnya itu kamu lebih enak jelasin. Kadang mahasiswa Iya Pak. kadang mahasiswa sudah benar menjelaskan implikasi tapi sama dosen disalahkan. Kadang dia nggak ngerti. Iya, karena Jadi, beda pemahaman implikasinya ya Pak ya. itu sesuatu yang sulit. Jangankan S2, S3 aja belum tentu bisa. Oh iya Pak. Apalagi Baik. S1 ya, apalagi S1 ya. Iya Pak. S3 Siap. itu poin yang paling paling apa karena sen itu sudah dapat tuh, hasil itu sudah dapat sennya dan arah kemana Mm-mm. gitu, ya Iya. itu Iya penting betul. ya Baik. itu ya jadi kamu tolong usahakan sebaik mungkin ya sehingga saya nggak capek membimbing kamu ya. Iya Pak. Baik Pak. Kalau kamu Berarti saya selesai implikasi boleh lanjut langsung ke bab 5 simpulan syarat bab lima atau langsung ya bab 5 Hmm, itu iya bab Pak. 5 itu kesimpulan itulah jawaban singkat terhadap permasalahanmu. Mm-mm. Kalau penelitian jawaban singkat apa itu di, di apa di kesimpulan. Jadi kesimpulan itu tidak mengulang teori apa dimaksud itu enggak. Kesimpulan itulah jawaban singkat tentang hasil dan permasalahan penelitian. Kalau permasalahan Oke. penelitian ada tiga, berarti jawab singkat tiga juga. Ya. Oh iya Pak. Jadi jangan dikasih tahu misalnya wah gini gini gini. Itu bertele itu dianalisis kan. Iya. Itu. Yang kedua mengenai keterbatasan ya, keterbatasan. Mm-mm. Keterbatasan itu di sini maksudnya kamu kalau hasil penelitianmu hasilnya A, ya, A misalnya. A ini apa keterbatasan yang akan dihadapi oleh masyarakat, oleh manajemen, oleh siapapun di luar kamu itu kalau dia menggunakan hasil penelitianmu ke depan. Hmm. Misal apa? Misal contoh ya contoh. Itu kamu Mm-mm. juga di awal penjelasan keterbatasan silang juga awal. Karena ke persisi Indonesia ada macam-macam juga ada keterbatasan itu. Iya. Macam-macam. Jadi misalnya contoh ya, misalnya Mm-mm. kamu hasilnya seperti ini. Tapi kamu bilang ini hasil ini hanya bisa terapkan untuk industri asuransi. Nggak bisa Iya. untuk industri lain. Salah satu contoh ya. Kemudian Iya dalam Pak. menyikapi hasil ini hanya eh, hasil dari eh, 5 perusahaan industri, sehingga tidak bisa digeneralisasi. Nah, kalau Mm. kalau menggunakan hasil ini untuk generalisasi itu agak punya keterbatasan, ya, keterbatasan Mm. sehingga hasilnya dimungkinkan hanya untuk mengestimasi perusahaan asuransi tertentu, tidak semua perusahaan asuransi, apalagi industri berbeda kan. Iya. Nah, itu Oh oke keterbatasan. Pak. Jadi itu yang keterbatasan. Bukan keterbatasan, oh sampelnya sedikit itu bukan keterbatasan. Ya. Yang keterbatasan. Iya. Jadi itu. Jadi mulai dari apa konsekuensi yang dapat apa apa keterbatasan kalau hasilnya kamu gunakan digunakan pihak lain ya. Iya Pak. Baik. Nah, kenapa dikasih tahu supaya nanti orang jangan salah menggunakan. Ini kan seperti alat lah. Kamu ciptakan alat cangkul, tapi Mm-mm. untuk mencangkul kan, bilang cangkul ini Iya. nggak bisa dipergunakan untuk tanah yang keras ya. Bisa nanti bisa patah gitu. Ya. Iya. Kasih tahu supaya nanti pengguna itu nanti jangan salah pakai. Gitu. Baik Pak. Bisa produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik. Wah ini produk kita ini nggak boleh pada suhu di atas 30 derajat. Gitu. Dia akan meleleh. Gitu. Itu keterbatasan harus disampaikan kepada pengguna. Itulah keterbatasan penelitian. Ya. Hmm. Jadi Baik di Pak. awal itu kamu kasih tahu ke ke dosen penguji lain itu keterbatasan itu maksud kamu di situ apa gitu. Ya. Mm-mm. Jangan sampai mahasiswa sudah benar tapi masih disalahkan juga. Yang mana sih gitu. Karena keterbatasan disarankan itu bukan keterbatasan. Itu itulah keterbatasan dalam proses data beda lagi ya. Hmm. Iya 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 Pak. Artinya Baik Pak. keterbatasan saat kamu mendapatkan hasil bukan hasilnya kalau digunakan terbatas apa kelemahan hasil kelemahan produk kamu itu apa sih sehingga yang menggunakan hati-hati loh gitu ya. Iya iya. Nah itu Oke. jadi kamu identifikasi keterbatasan produkmu apa bukan keterbatasan bahan Iya. bakumu ya bukan bahan bakumu produk Iya. itu keterbatasan apa ya. Nah, kemudian kalau saran itu berasal keterbatasan itu saran. Oh, jadi dari keterbatasan sarannya apa gitu ya? Iya, itu saran. Jadi Bukan jangan dari hasil penelitian ya Pak malah. bukan keterbatasan.
Oh, oke oke Jadi Pak. batasan produk kamu itu apa? Saran kamu apa? Bisa contoh ya. Kamu produk Mm-mm, obat A itu nggak bisa simpan di suhu dingin, terbatas mm-mm, kan? Saranmu apa? Jangan disimpan di suhu dingin, simpan di tempat-tempat yang lebih lebih hangat sedikit. Sarannya itu. mm-mm, Nah, nanti kamu kasih tahu di situ, di sebelum masuk ke saran, kasih tahu sama ke presisi dan dosen bahwa saran sini maksudnya saran timbul di keterbatasan sampai yang tadi. Saran di luar mm. eh, itu eh, bisa juga eh, nggak fokus bilang itu. Saya hanya sarankan untuk ya keterbatasan produk saya. Ya. Iya, Kalau baik Pak. dosen nanti menambahkan saran di luar itu, ya tambahin aja kalau ada kan nggak ada masalah juga. Tapi kamu udah Iya, fokus kan itu. Itu ya. ya Nanti baik Pak. Siap. ngerti ya. Ngerti Pak, Insya Allah. Nanti saya coba susun dulu Saya ya tunggu Pak. minggu depan perkembangannya ya. Iya, baik Pak. Insya Ya, Allah minggu depan udah sampai bab 5 ya Pak. ya, ya. Baik. Oke, makasih ya. Makasih banyak Pak Sparta. Berikutnya Pak Devi udah datang nih ya. Pak Udah Tirta. Pak. Assalamualaikum Pak Sparta, Assalamualaikum. selamat sore Mbak Lisda, Sore. Assalamualaikum. Pak Devi, Sama. Pak Devi itu Pak Tirta panggilannya. Saya sehari-hari panggil Devi Pak, Oh tapi Devi, panggil bukan Pak Tirta juga Tirta nggak ya. apa-apa Pak. Oh, Pak Tirta itu ada juga orang bi Pak Tirta lu. Sekarang di OJK dulu pernah di OJK nih. Oh iya Pak, Pak Tirta ya. Oh, Pak Devi ya. Oke, Pak Devi ini udah giliran ya Bapak. Eh, si Balisda udah selesai. baik. Bapak sampai di mana? Kau salah bab tiga ya? Bab 3 Pak, Bab tiga. Kalau udah oke ya, bab tiga bisa lanjut ke Sempro ya, minggu depan ya. baik Pak. Ya Saya silakan. izin, iya Pak, mohon izin Pak, saya menyampaikan beberapa catatan Bapak pada pertemuan sebelumnya yang Bapak berikan masukan kepada kami Pak. Ya, Mungkin saya izin share ininya Pak, draftnya. ya, Pertama, waktu Bapak dengan kami membahas bab 3, Bapak menyampaikan bahwa tolong di bab 2 dimasukkan apa namanya? Kajian teori tentang aplikasi pintar berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. ya, Nah, ya, di ya. sini ya di Udah. sini sudah saya masukkan Pak Ya, bagus definisi ya. pintar menurut ketentuan internal Bank Indonesia Ya, kurang lebih apa namanya? Sedikit saja feature-featurenya apa. Nah, ini ya, sudah saya masukkan Pak hanya sedikit saja. Lalu ya. setelah itu masuk ke bab 3 kembali Pak, ada beberapa catatan Bapak juga dari bab 3. Mungkin saya langsung masuk ke bab 3 saja. Ya. Eh, Itu Pak, kalau di dalam tabel itu satu spasi aja Pak ya, tabel itu ya. Jam tabel Pak, satu spasi baik Pak. Satu spasi dan hurufnya 10 aja berkecil ya. Hurufnya 10 baik Pak. Kami sesuaikan Ya, satu spasi, jadi ukuran huruf 10. ya. Ya. Eh, ini Pak, pertama mungkin kemarin Bapak memberikan catatan kepada kami Pak terkait dengan bab 3. Bab 3 itu yang pertama Bapak meminta agar objek penelitian itu Ini cukup dua satu nih Pak. paragraf. Ini Ya Pak, bab dua nih. sebentar Pak, saya cek dulu ya. Iya, iya. Oh iya ini di bab 2. Bapak kemarin masih di bab 2 Pak, ada satu yang juga Bapak berikan masukan kepada kami di mana gambar skema pemikiran di kerangka pemikiran Pak diperbaiki, panah-panahnya jangan terlalu panjang. Jadi memang gambarnya sudah saya sesuaikan menjadi Oh seperti iya. ini Pak. Oh, bagus Skema bagus. kerangka pemikirannya, Ya, kemudian tulisannya semua sudah di dalam kotak Pak. iya, iya. Jadi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya seperti apa. Iya, iya. Kemudian yang saya Mungkin tandai Pak, warna kuning. nanti halo halo. Ya Pak. Nanti di garis itu saya lupa kemarin di garis itu kasih tanda plus atau negatif atau gimana kan hipotesis. Bisa Oh contoh iya Pak. ketersediaan infrastruktur kita kualitas layanan ada tanda panah. Jadi panah itu Pak kasih tanda hipotesis apa positif atau negatif. Oh baik baik Pak. Ya. Sebentar saya catat dulu ya Pak. Pada skema Di eh, dekat tanda panah masing-masing tanda panah itu Pak tulis apa hubungannya positif atau negatif. Misalnya tanda kalau positif cukup kurung negatif kurung lagi. Cukup itu aja. tanda positif dalam kurung Pak ya. Iya. Atau negatif. Oke. Atau negatif Ya. Dan di dalam kurung. panah-panah itu di tengah-tengahnya ya Pak ya. Di tengah-tengah masing-masing garis panah ya Panah. Pak. Iya, panah. Baik Pak. Iya, oke. Sudah kami catat. Kemudian
masukan Bapak berikutnya adalah terkait dengan hipotesis yang sebelumnya belum ada, Pak. Hipotesis ini saya definisikan dulu. Pertama, apa namanya, variabel independennya kami menggunakan inisial untuk masing-masing variabel independen, Pak. Teknologi digital itu kami inisialkan TD, sosialisasi dan edukasi juga SE, ketersediaan infrastruktur adalah KI. Sedangkan untuk variabel independennya kualitas layanan itu KL, kemudian kepuasan masyarakatnya adalah KM, Pak. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, pertama saya menjelaskan ininya dulu, Pak, teorinya dulu, menggunakan teori siapa. Lalu setelah itu kami buatkan sebagaimana masukan Bapak, Pak, di mana hipotesis 1, teknologi digital atau TD berpengaruh positif terhadap kualitas layanan atau KL. Kemudian hipotesis 2, Halo Pak, teknologi, ya Pak, halo Pak. ya Itu Pak, per masing-masing hipotesis dibuat Pak, yang digabung. yang mana Pak? Per masing-masing hipotesis dibuat, misal satu itu judulnya misalnya pengaruh teknologi digital terhadap eh, kualitas layanan. Nah, itu satu Ya, satu penjelasan ya. oh dibuat penjelasan Pak, baik, buat penjelasannya. Masing-masing, jangan digabung ya. Ya, Penjelasan sama seperti misal dari sisi grand teorinya gimana hubungannya itu, jelaskan hubungan grand ya. teori. Yang kedua, linear kedua dari si penelitian sebelumnya, hubungannya gimana? Oh, dari penelitian sebelumnya ya, baik Ya, Pak. jadi sebelumnya singkat aja satu linear itu mencakup berbagai banyak penelitian ya. Ya, iya Pak. Jadi Buat masing-masing Pak, masing-masing Pak ya. ya, buat penjelasan masing-masing, Ya, kemudian jadi sebenarnya menga- dasar hipotesis ada dua Pak, dari grand ya, theory yang mencakup hubungan X dan Y itu, kemudian ya, dari si penelitian sebelumnya. oke. Nah, Dari masing-masing Pak. grand teori dan penelitian sebelumnya ya. Iya, ya. Grand theory itu nanti logika teori, apa logika teorinya X satu itu pengaruh terhadap Y. Apa logika teori, apa Bapak jelaskan itu ya. Ya, Dapat di situ clue-nya bahwa oh ini secara teori itu positif. Seperti itu ya, sebelumnya ada positif negatif, berarti kebanyakan positif, berarti mengarah ke positif. Berarti hipotesis lah berdasarkan grand teori sama ciri-ciri sebelumnya cenderung positif. Contoh seperti itu. baik Pak. Masing-masing Baik. Pak, yang Ya, digabung. jadi Masing-masing, nanti kami masing-masing. buat Hipotesisnya. masing-masing penjelasannya Pak ya, masing-masing. Ini misal contoh kalau untuk yang pertama judulnya lah pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan KI itu. Sub-sub satu pengaruh teknologi digital terhadap kualitas layanan KL gitu. Itu judul ya. Nanti sub duanya pengaruh teknologi digital terhadap kepuasan masyarakat. Sub duanya kan. Jadi Baik Pak Pak. jangan bilang sub ya, misalnya sub Ya, itu yang penomoran, iya Pak, baik Pak, penomorannya ya. penomoran ya. Yang kedua Ya, nanti eh, kedua itu pengaruh teknologi digital terhadap kepuasan masyarakat. kepuasan masyarakat. Baik Pak. Yang ketiga, subnya pengaruh sosialisasi dan edukasi terhadap kualitas layanan. Ya, Kemudian pengaruh keempat, pengaruh sosialisasi sosialisasi dan edukasi. edukasi terhadap kepuasan masyarakat. Ya, Yang kelima, subnya pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap kualitas kualitas layanan. layanan. Ya, Jadi pengaruh positif negatif jangan disebutkan judulnya itu ya. baik Pak. Kemudian pengaruh ketersediaan infrastruktur terhadap kepuasan masyarakat itu. Oh, baik Pak. Itu udah ngerti Pak ya maksudnya? Ya, baik Pak. Nah, Nanti kami lengkapi Pak. ya, itu bab Ya, tiga lagi, bab tiga. 3. Oke. Baik, kami lanjutkan ke bab 3 Pak. Bab 3 pertama untuk objek penelitian, Bapak memberikan masukan agar cukup satu paragraf aja. Menurut ahli seperti apa objek penelitian itu, lalu objek penelitian saya ini objeknya apa? Cukup satu paragraf saja. Jadi di sini saya sudah mencantumkan menurut Sugiono, objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah atau pintar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Itu Pak Ya, intinya. oke. Ah, Kemudian untuk yang subbab 3 yang kedua atau 3.2 adalah desain penelitian. Pertama, di dalam isi desain penelitian saya cantumkan dulu Pak teori menurut ahli. Desain penelitian merupakan mode pengumpulan, pengukuran, dan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian menurut Sekaran N. Bugi 2016. Desain penelitian adalah kerangka acuan untuk melakukan penelitian. Itu Pak ya ya, menurut ahli. Kemudian
Berikutnya, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, Pak. Menurut penjelasan Sugiono 2016, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan 1 kali per periode atau cross-sectional design dengan pengumpulan data dilakukan pada 1 titik waktu tertentu. Nah, kemudian saya mendefinisikan cross-sectional design itu apa? Menurut Malhotra 2010, merupakan jenis dan penelitian yang mengumpulkan informasi dari sampel anggota populasi tertentu hanya sekali. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi survei yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi pengguna aplikasi pintar. Lalu subbab yang ketiga, 3.3 adalah teknik pengambilan sampel. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas atau probability sampling untuk memilih responden yang mewakili populasi pengguna aplikasi pintar di Bank Indonesia. Kemudian saya menjelaskan teorinya menurut Sugiono bahwa teknik probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, kemudian saya tambahkan beberapa penjelasan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merekrut subjek, Pak, atau merekrut sampling. Pertama, populasi penelitian. Populasi penelitian ini terdiri dari pengguna aplikasi pintar yang melakukan pemesanan dan penukaran uang rupiah melalui aplikasi tersebut di wilayah kerja Departemen Pengelolaan Uang Kantor Pusat Bank Indonesia. Penentuan sampel. Sampel akan dipilih secara acak dari populasi menggunakan teknik random sampling. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden. Kriteria inklusi, responden yang akan diikutsertakan dalam penelitian ini adalah mereka yang aktif menggunakan aplikasi pintar untuk penukaran uang rupiah, memiliki pengalaman dan menggunakan aplikasi tersebut, dan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Untuk prosedur pengumpulan datanya, kuesioner akan disebarkan kepada responden yang telah dipilih secara acak melalui platform online. Kuesioner akan berisi pertanyaan terkait penggunaan aplikasi pintar, persepsi terhadap layanan yang diberikan, dan faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini. Ukuran sampel akan ditentukan berdasarkan formula statistik yang memadai untuk menghasilkan hasil yang representatif dari populasi pengguna aplikasi pintar. Dengan menggunakan teknik Halo, halo, Pak. Ya, Pak. Iya, Ukuran Pak. sampel itu tadi itu ukuran sampel itu kata-kata bersayap, Pak, belum selesai sebenarnya. Oh, belum selesai, Pak. Jadi Bapak harus referensi yang mengatakan kriteria ukuran sampel itu apa. Misal kalau contoh ya, misal kalau dia variabelnya itu ada 10, satu variabel itu minimal 10 sampai 20 sampel. Jadi kalau dia ada 10 berarti 200 sampel gitu. Oh, baik, Pak. Nah, itu Pak kutip itu ada tuh macam-macam. Jadi ada juga berdasarkan ada dirumuskan nih kali ini sekian sampelnya minimal. Eh, Jadi kalau apakah Bapak, Hah? yang Bapak maksud di sini, Pak? Punten, Pak. Mana? Saya mungkin mencantumkannya di tempat yang lain. Oh iya, Jadi mana? sebentar, Pak. Ini, Pak, populasi dan sampel Oh iya, penelitian di ini, mana Pak. mana? Ini, Pak. Ah, iya iya ini ya benar-benar. Oke, Pak. Ada kutipannya. Ada, Pak, di sini, Pak. Sampel merupakan bagian kecil dari Oh populasi ini yang telah ACT itu dari kutipan mana tuh ACT itu ini dari mana? yang ini, Pak. Ya tapi nggak ada di sini ini kalimat jumlah sampel sama jumlah sampel kan nggak ada kutipannya. Kalimat terakhir tuh. Oh iya, Pak. Teknik Ah, pengambilan sampel menggunakan rumus Hare 2017 sebagai berikut. oh iya Jumlah sampel sama dengan jumlah panah terbanyak yang iya. mengenai Oh variabel iya ini endogen kali ada. 10, Pak. Ya oke. Oke, Udah Pak. udah. Baik. Saya kembali ke atas, Pak, ke Terus yang tadi. beri ke atasnya. Oke. Oke. Selanjutnya, Pak, di subbab 3.3 saya mencantumkan subbab 3.3.1, Pak, mengenai jenis data. Iya. Nah, jenis datanya ada dua. Satu data primer. Data primer saya cantumkan dulu menurut narasumber, di mana data primer adalah data yang diperoleh dengan tujuan untuk memecahkan masalah penelitian, Malhotra 2010.
Kemudian pengumpulan data dengan data primer berarti peneliti mengumpulkan data dari sumber asli pada variabel-variabel yang dipilih untuk tujuan penelitian tertentu, menurut Sekaran and Buggy 2016. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner yang dibuat dalam Google Form, kemudian disebarkan secara online kepada responden sasaran, yaitu pengguna aplikasi pintar. Paragraf berikutnya, kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan formal yang dirancang untuk mendapatkan informasi dari responden menurut Malhotra 2010. Kuesioner adalah titik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau pertanyaan tertulis untuk dijawab menurut Sugiono 2016. Pada penelitian ini, pertanyaan tertulis digunakan sebagai survei dan peneliti menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan skala penilaian yang banyak digunakan dan mengharuskan responden untuk menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan setiap rangkaian pernyataan tentang objek stimulus menurut Malhotra 2010. Kemudian jenis data yang kedua adalah saya mencantumkan data sekunder, Pak. Data sekunder menurut ahli Malhotra 2010 adalah data yang dihimpun untuk berbagai tujuan selain masalah yang dihadapi. Metode pengumpulan data sekunder sangat berguna pada tahap awal proses penelitian, namun dalam beberapa kasus informasi tentang metode pengumpulan data paling baik diperoleh melalui metode lain seperti wawancara, observasi, atau penyebaran kuesioner kepada individu, menurut Sekaran and Buggy 2016. Pada penelitian ini, untuk memperoleh dan mengumpulkan data sekunder, peneliti menggunakan metode literatur review melalui jurnal, buku, dan website yang terkait dengan masalah penelitian, Pak. Lalu berikutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Terus ke bawah, Pak. Terus ke bawah, Pak. Turun, Pak. Baik, Pak. Baik. Definisi sampel, kemudian terus. tadi sudah disebutkan, Pak, teknik pengambilan sampel menurut Herden Terus, Pak. 2017. Terus. Terus ya. Terus. Berikutnya, variabel operasionalitas variabel, Pak. Terdapat 5 variabel dalam penelitian ini, di mana setiap variabel tersebut mempunyai indikatornya masing-masing untuk dimanfaatkan sebagai alat ukur dalam membuat kuesioner. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya dan kemudian dijadikan tolok ukur untuk menyusun beberapa pernyataan dan pertanyaan. Data terkait indikator masing-masing variabel dihimpun melalui sejumlah pernyataan pada kuesioner dengan menggunakan jenis skala Likert 5 atau 5 poin yang terdiri dari sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Pak, Definisi. variabelnya Pak kasih tahu yang dependennya, Pak ya. Oh, baik, Pak. Di mana tuh? Ini, Pak, ya. Ya, nggak ada penjelasan apakah variabel independen nggak ada tuh. Mana tuh? Oh, baik, Pak. Ditambahkan di sini, Pak, ya. Pertama kasih tahu, Pak. Jadi nanti juga di operational variable itu, Ya. operational variable itu nanti pertama apa variabel dan simbol. Kolom pertama variabel Tuh. dan simbol. Nama variabel dan simbol. Nama variabel dan simbol dalam kurung simbolnya. Nama variabel, Pak. Dalam kurung nama variabel dalam kurung simbol variabel. Jadi nama lengkap sama simbolnya, Pak ya. Ya. Kemudian definisi. Ini satu spasi aja, Pak. 10 aja ukuran anunya, satu spasi aja. Baik, Pak. Ukurannya 10 ya, Pak. Satu Iya. spasi. Aduh. Iya. Pak tadi mah tuh. Iva saya tadi. Iya. Oh, bagus tuh. Oke, Pak ya. Jadi Baik, Pak. kemudian definisi ya, kemudian itu apa? Di sini itu sebentar ya. Jadi nama variabel itu Pak tulis misalnya nama variabel dikelompokkan A jadi di variabel itu A1 Romawi variabel independen apa aja ya. Kemudian 2 Romawi variabel independen ke bawahnya ya. Di Pak di 1 Romawi di row 1 Romawi variabel dependen ya. Dependen itu Bapak itu apa row itu digabung aja satu baris itu. Baik, Pak. Kemudian Ini dua Romawi variabel dependen ya. Ya, 2 Romawi variabel independen. Baik, Pak. Nanti kami tambahkan di atasnya, Pak, ya. Iya. Ya. Itu nanti ini definisi pengukuran ini, oh ya aplikasi, ya. Kemudian instrumennya udah ya. Instrumen nama ini Linked sih sebenarnya. Udah. Ya. Ya. Sudah bukan instrumen apa Pak? Halo.
Instrumen Ya itu Pak. skala skala pengukuran di situ Oh, yang skala enggak, pengukuran. bukan kolom terakhir skala pengukuran ya, kolom terakhir skala pengukuran. Oh baik, saya tambahkan satu kolom ya Pak. Nah, skala pengukuran itu kan ada 5 di itu di apa di Ya, tulis skala pengukuran nominal, kemudian apa lagi itu? Eh, skala ya, interval untuk nominal interval, kemudian ada terakhir itu rasio gitu kan. Ada 5 kan? Kemudian ada 5. Kalau Bapak jelaskan nih kalau skala lingkar ini masuk skala pengukurannya skala pengukuran apa namanya? Ya. baik Pak. Jadi skala pengukuran itu ada 5 Pak ya. Saya Ya, agak sedikit lupa itu ya. 5 itu contoh seperti skala pengukuran pertama apa ya? Rasio apalagi itu ya. Apa? Aduh lupa saya Pak ya. Ada ordinal, kardin apa? Nominal, kardinal, nominal, nominal, ordinal, kemudian rasio, itu lagi apa itu? oh Ordinal, iya Pak. rasio, yang yang ranking itu apa nama ranking? Interval, Hmm, interval. Jadi 4 Pak. interval, baik Pak. Nominal, Berarti nanti ordinal, dipilih salah interval. satu ya Pak. Ah, lingkar itu masuk skala nominal atau ordinal nih, ya. Oh baik Pak, Atau interval, interval kayaknya, ya. baik Pak. Ya, jadi pas sampai situ. Jadi eh Bapak pilih lingkar itu masuk skala nominal, interval atau kayak bukan rasio bukan ya, interval kayaknya Pak. Ya, interval 1 gitu Pak ya. sampai 5 ya. Coba ya. Itu aja. Baik Pak. Gitu. Untuk ukuran apa pernyataannya Pak ada concern dari Pak Sparta untuk Ya, masing-masing variabel pengukurnya itu pengukurnya menggunakan apa kan apa ya ini apa namanya? Aduh lupa gitu. Eh yang ini Pak. elemennya apa? Elemen dari setiap apa nama? Aduh lupa itu. Ini TD1 itu apa namanya itu? Elemen apa? Lupa saya. Teknologi digital Pak. Apa? Bukan, bukan itu namanya apa? Misal variabelnya teknologi digital. Ya, Jadi dia berapa apa yang termasuk penggunaan TD1 TD2 itu apa namanya itu? Aduh, parah ini. tanya. Lupa saya istilahnya. Apa nama itu? Apa komponen apa itu? Komponen dari variabel itu apa nama? Komponen dari teknologi digital itu apa nama istilah lain tuh? Ada di bab 2 mu ada, di bab 2 kamu ada tuh ya. Apa namanya? Komponen itu istilahnya apa itu? Hmm, Aduh, lupa sih. Aduh, parah itu. Itu di bab 2 apa ada itu ya? Bab 2 apa ada istilah itu? Misalnya eh, teknologi digital di sini, jadi di berapa komponen 1, 2, 3. Namanya apa itu? Eh, lupa kamu lupa juga. Kan di bab 2 apa? Misalnya teknologi digital menurut Sanu, jadi dari ya, berapa? Itu dasar untuk nyusun kuesioner kan di situ. Apa ada oke, namanya apa itu? Apa kan ini dasar kuesioner terkait dengan TD1 ada, TD2 ada. ya, Nah, TD1 bicara tentang atributnya apa itu ya. Itu atributnya Pak ya. bukan atribut namanya. Apa nama itu? Tahu di apa mati? Apa nama komponen dari variabel itu? Aduh lupa saya. Ya. Itu kalau kuesioner seperti itu Pak namanya ada. Hmm, Aduh. Aduh lupa saya. Bapak baca bab 2 Pak ya? ya, baik Oh, Pak. ya. Apa lagi? Apa Eh, lagi? ya, saya coba ini masih apa namanya penjelasan Itu masing-masing terus terus variabel. kok. Terus ya. Nggak usah Ya jadi Pak. bacaan. Terus terus Ya, terus. ya. Jadi bacaan. Terus terus terus. Terus. Kalau bisa lebih singkat lagi Pak. Itu apa lagi tuh? Yang ini teknik pengolahan data analisis ya. Ya, Ini Pak sebelum tabel ini Pak kasih tahu ya. itu di sahabat itu tersusun kuesioner terkait dengan itu terlampir itu Pak. Nah, itu jelaskan itu ya. Oh iya Pak, Mana tuh pas kue di kalimat kuesioner satu linknya terkait dari berdasarkan definisi personal variable disusun kuesioner terlampir. Nah, kuesioner itu jadi berapa pertanyaan, berapa sama dengan itulah. Ya, jadi Bapak lampirkan kuesioner Bapak nanti ya baik proposalnya. Pak. Kalau nggak ada Terpisah kuesioner Pak atau di bawahnya Pak? apa? Terpisah lampirannya. Lampiran terpisah, lampiran terpisah, lampiran Oh terpisah. baik Pak, Jadi baik Pak. kalau nggak ada kuesioner itu nggak proposal apa belum selesai. Ya, Ya, baik Pak. Baik nanti dilampirkan. ya.
Lagi itu. Ya. Kemudian yang berikutnya Pak, subbab 3.5 teknik pengolahan dan analisis data. Untuk subbab 3.51 metode analisis yang akan digunakan, penelitian ini akan menggunakan metode analisis statistik kuantitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner. Metode analisis ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta menguji hipotesis yang diajukan. Program analisis data untuk subbab 5.2, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan program statistik seperti Ingat SPSS. Pak, ingat Pak. Dimensi nama Pak, dimensi. Yang mana Pak? Yang tadi itu yang saya lupa variabel ini dimensinya ada TD1, TD2, TD3 itu loh. Oh, dimensi Pak. Dimensi namanya ya. Ya. Itu ya. Pak, bisa variabel itu berapa dimensi Pak? Kalau 5 berarti 5 juga kelompok kuesionernya kan. Oh, baik Pak. Itu Ya. dimensi. Saya lupa terus ya. Ya. Oh iya, mengacu kepada dimensi yang digunakan Pak ya dari Ya. itu. Baik Pak. Untuk 3.5.2 program analisis data menggunakan SPSS atau software sini seperti R atau Stata. Program ini dipilih karena kemampuannya dalam mengolah data kuantitatif dengan berbagai teknik analisis statistik yang relevan. Kemudian subbab 5.3 persamaan penelitian. Untuk persamaan penelitian ini pada pertemuan sebelumnya Bapak ada concern untuk merubah persamaannya. Dan ini sudah kami rubah Pak menyesuaikan dengan inisial dari Iya Pak, masing-masing. itu cara penulisan persamaan penelitian itu Pak ya. Ya, Bapak pakai ketikan di Word itu sebelah kanan ada equation namanya. Di Word itu sebelah kanan di atas ada equation namanya. equation Pak ya. Bapak pakai itu saya ngetiknya. Jadi contoh seperti KL. Bapak Ya, kan pakai tidak bukan data panel tapi datanya cross section kan. ya, Pakai I itu, pakai I. Jadi KL I kecil di bawah itu pakai equation itu ya. baik Pak. Kemudian juga seperti beta 0 itu udah beta 1. TD juga TD itu di bawahnya ada eh, I juga I kecil di bawahnya. Tapi pakai equation itu ya. Error itu KI juga error juga pakai I itu, tapi yang SE KI error udah bagus, udah benar errornya pakai I kan. Iya betul Pak. Tapi yang TD SE KI belum ya. Oh iya, Ya. Kalau yang bagus pakai equation itu Pak, jangan manual gini pakai equation itu ya. Yang bagus baik benar. Pak. Ya Ya, sama kayak di buku-buku jurnal tuh ada penulisan rumus pakai itu ya. baik. Menggunakan penulisan rumus equation. Baik Pak. Iya, Kami koreksi kembali Pak di sini. Saya berikan tanda dulu. semuanya itu semua persamaan itu sama Pak ya. Ya, Terus habis itu Bapak kasih titik di ujung persamaan ada titik nomor berapa. Di ujung setelah error itu kasih titik-titik. Setelah error itu contoh titik-titik titik-titik ya, dalam kurung satu berarti persamaan penelitian satu. Di titik terus nomor satu itu ya, kelas satu. Titik-titik sampai sampai paling pinggir kanan sampai ke kanan tuh titiknya gak banyak dia sampai dia masuk ke kanan tuh ya. Ah, jadi cukup tulis PRS titik nomor satu gitu. PRS titik satu itu aja. Jangan disingkat aja PRS satu ya. Itu satu. Itu ya. Apa baik lihat di Pak. itu penulisannya. Ya, Itu gini rumus itu ya. ya Pak. Gitu. Jadi Pak rubah ya Pak ya. Baik Pak, nanti dirubah Pak untuk penulisan persamaan penelitiannya. Oke. Lalu, Di mana belum ya? Oh ada. ya, di Di mana mana? juga sama Pak KLI eh, Ya, K KMI gitu ya. ya, Ya udah. PDI. Baik Pak. Baik Pak, ini kami akan sesuaikan kembali untuk persamaannya. Kemudian subbab 3.5.4 proses analisis data. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan alat bantu statistik SPSS. Satu, dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas. Saya cantumkan dulu menurut Ari Kunto dalam Firdaus 2021, validitas adalah ukuran yang menunjukkan keabsahan suatu instrumen. Kemudian uji validitas dilakukan untuk menilai apakah data yang diperoleh dari penelitian valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Kriteria dalam uji validitas adalah sebagai berikut.
Jika R hitung lebih besar dari R table, maka pertanyaan dinyatakan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R table, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Kemudian uji instrumen yang kedua adalah uji reliabilitas. Saya mencantumkan dulu narasumbernya. Uji reliabilitas merupakan pengujian konsistensi jawaban responden menurut Sahir 2022. Sedangkan menurut Ghazali dalam Firdaus 2001, hasil pengukuran dapat dipercaya jika pengukuran berulang pada subjek yang sama menghasilkan hasil yang relatif konsisten, menunjukkan konsistensi pengukuran yang baik. Suatu variabel dianggap reliable jika memiliki nilai Cronbach alfa di atas 0,60. Kemudian uji instrumen uji instrumen cuma dua, Pak, validitas sama reliabilitas. Kemudian yang kedua adalah uji asumsi klasik, Pak, terdiri dari uji normalitas. Dicantumkan dulu teorinya menurut Sahih 2022 bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mencakup analisis grafik dan uji statistik dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka hipotesis diterima karena data terdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi normal. Kemudian uji asumsi klasik yang kedua adalah uji autokorelasi. Menurut Ghazali dalam Firdaus 2021, uji autokorelasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau periode sebelumnya dalam model regresi. Jika ada korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah uji Durbin-Watson atau uji DW. Uji Durbin-Watson digunakan untuk mendeteksi autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi serta tidak adanya variabel lain di antara variabel independen menurut Firdaus 2021. Ketentuan dalam uji autokorelasi, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 minus DL, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 DU, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Jika DL lebih kecil dari D, D lebih kecil dari DU, atau 4 strip DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kemudian uji berikutnya di uji klasik adalah uji multikolinearitas. Menurut Sahir, uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan yang kuat antara variabel bebas. Keputusan diambil berdasarkan kriteria sebagai berikut. VIF, jika VIF lebih besar dari 5, diduga ada masalah multikolinearitas. Sedangkan jika VIF lebih kecil dari 5, tidak terdapat multikolinearitas. Toleransinya jika lebih kecil 0,1, diduga ada masalah multikolinearitas. Dan jika toleransinya lebih besar dari 0,1, tidak terdapat multikolinearitas menurut Firdaus 2021. Kemudian uji berikutnya untuk uji klasik adalah uji heteroskedastisitas. Menurut Sahir 2022, uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi atau probabilitas di atas 0,05, maka hipotesis diterima karena data tersebut tidak memiliki heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis ditolak karena data memiliki heteroskedastisitas. Kemudian uji yang berikutnya adalah uji statistik. Uji statistik ini yang akan dilakukan terdiri dari A. Uji F atau simultan. Uji F adalah uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Hipotesis dalam uji ini adalah sebagai berikut. H0, Halo Pak, Pak, ya uji Pak? uji F itu nggak ada Pak. Oh, nggak ada Pak. Karena Bapak kan uji T semua tuh. Oh, baik Pak. Lu baca ada nggak hipotesis Bapak bersama-sama kan nggak ada kan? Tidak ada Pak, ya. Nah jadi JP nggak ada, jangan dijelaskan JP itu, usah aja. Baik Pak. Langsung Di aja. di Uji delete T Pak ya. itu kalau sebuah langkah-langkah uji T itu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa langkah-langkah uji T itu. Baik Pak. Nah, jadi Pak uji T aja semua ya, uji Baik hipotesis Pak. uji T, satu aja ya. Tapi Ya, waktu jaga uji T itu kau jelaskan langkah-langkahnya ya. baik Pak. Berarti yang ini aja Pak ya, Ya. uji hipotesis dengan uji T Pak. Uji T aja ya, lain nggak ada. Ya. Ya. Baik Pak. Ya. Tapi ya Oke. Bapak
jelaskan sehingga nanti kalau adik-adik Bapak dia baca, dia ngerti UJT langkahnya apa aja gitu. Iya, Satu, dua. Lihat di buku statistik, Pak ya. baik Ada Pak. Kami cek kembali. ada langkah-langkah uji hipotesis itu langkah-langkahnya ada. Baik Ya. Pak. Itu aja, Ya, Pak ya. Oke, baik Pak. kalau Pak perbaiki sesuai yang saya minta itu, udah Ya, tunjukkan saya perbaikannya. ya, Depan, Bapak langsung daftar sempro aja ya. baik Pak. Set, Tahu pustaka belum ya? Tahu pustaka belum? ya Pak. Tahu pustaka belum? Tahu pustaka udah? Daftar pustaka udah Pak. Udah, ada. Pustakanya harus sesuai dengan penulisan seperti biasa, Pak ya. Iya Pak. Dan Menggunakan style apa? pusaka itu apa? Yang Pak kutip di penjelasan di bab 103 harus ada di daftar pustaka, Pak ya. Iya Pak. Jangan Harus lengkap Pak. kalau Pak nggak kutip jangan masukkan di daftar pustaka, Iya, ya. Dan yang baik kita Pak. itu kutip jurnal saya 1 atau 2 ya, terserah deh, Iya, ya. iya Pak. Wajib hukum sama gini mah apa tulisan orang lain Pak kutip, mas tulisan PB-nya nggak dikutip. Iya, Ya. Apapun pokoknya bisa 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 aja diatur-atur ya apa yang Pak kutip lah. baik Kalau Pak. jurnal saya buku saya pokok minimal 1 lah ya. Iya, Ya Pak ya, Pak dia, Pak baik Pak. dia. Iya. Ya. Jadi nanti gini, minggu depan itu masukkan daftar ya, daftar apa daftar itu. Nanti kami saya ketemu saya lagi. Oh, baik Pak. Tapi Jadi daftar sebelum Kamis, saya daftar dulu sempro ya Pak. boleh boleh kalau Pak daftar boleh, tapi kami saya cek lagi semua. Baik. Kami saya cek semua, saya cek takutnya gini. Nanti yang uji Bapak itulah Pak Batara kan Oh, nggak tahu Batara. dia terus uji padahal ketuntun kan nggak ada itu. Uji siapa aja, Baik Pak. tapi nggak tahu Ya, dia terus nggak ujian. Pak baik Pak. Batara dia agak jelimet orangnya Pak, mulai ketikan, mulai Oh dari iya. pindah, mulai dari susunan. Hmm. Konten mungkin nggak seberapa ya, Hmm. tapi banyaknya ketikan, susunan, terus Hmm. sistematika, kemudian penulisan-penulisan lain. Hmm. Kalimat, substansi benar, tapi kalimatnya kadang dia suka ngecek tuh ya. Baik. Nah itu, dia jelimet sekali. Kalau saya kan substansi, saya lihat substansi kalimat udah malas. Saya paling malas koreksi kalimat Pak. Substansi aja kalau udah tuh udah lah ya. Iya, Orang periksa ketikan, saya nggak periksa kalimat juga. Itu iya, saya jangan meriksa kerapian, yang penting rapi aja deh. Ya. iya. Nah, itu kalau Pak Batara deh gitu banyak gitu Pak ya. Hmm. Kan kata pengantar juga ya di, Iya, di pendahuluan sangat jelimet ya. Saya substansi baik. salah. Tapi jadi apa iyain aja ya. Sekarang tabel di koleksi juga tabelnya misalnya sumber di tabel itu nggak ada di koleksinya. Tabel itu Hmm. sumber Pak. Tabel ada sumber di bawah. Semua tabel ya. Hmm. Itu kalau tabel kan daftar di atas, kalau gambar di bawah kan. Sekarang saya lupa, Hmm. ya. Sekarang ke kebelasan, sekarang itu dicek juga. Terus warna Hmm. juga, warna ada aja Pak ya. Warna nggak penting-penting warna gitu, warna warna gambar ya. Jadi jangan Bapak sok ya. Jadi ngomong agak keras tapi biasa aja, cuek aja Pak ya. Seperti orang Sunda yang tanya Batak, yang pusing Pak ya. Iya. Kan beda orang Sunda nanya lembut. Kalau Iya. Sumatera nanya keras. Saya termasuk orang Sumatera agak keras juga ya, tapi nggak sekeras yang lain lah ya. Baik Pak. Nah, jangan sok ya ujian ya. Siap, baik Pak. Apa mental baja aja, jangan biasa aja lah ya. Jangan Iya. baper Pak, jangan baper ya. Iya Pak, Insya Allah siap Pak. Jangan baper. Bapak kan bayar di sini, bayar kan hak Bapak kan. Bapak punya hak untuk bimbingan, untuk ujian, Hmm. hak untuk lulus juga kalau selesai lulus kan, apalagi itu ya. Iya. Nah, lama-lama kalau perbaiki 2 minggu perbaiki ya. Iya. Jangan lama-lamain. Ini prioritas dulu yang pertama ini kan ada hubungan karir Bapak juga ya. Iya Pak. Kan kalau di BI itu mahasiswa siapa direktur eksekutif itu siapa direktur itu yang si Pak Toras itu akhirnya Iya. sebelum S2 karena belum S2 mau dipromosikan direktur di jabatan di luar negeri belum S2 disuruh S2 dulu ya. Hmm. Nah, itu kan Iya Pak. pengaruh juga kan. Betul Pak. Pengaruh Pak. Sebelum disuruh apa udah ngambil duluan kan. Iya. Nah, kalau dulu kan mepet waktunya. Sekarang dia minta lu sayang juga nih saat S2 belum pada bisa promosi direktur gitu ya atau wakil direktur kan. Iya. Nah, karena penting ini masa depan apa lebih serius ya, lebih
disegerakan lah ya. Ya kan. Baik, Pak. Jangan Baik. boleh hilang Pak ya. Ya, Tiap minggu. insya Allah Pak, targetnya sebelum, kalau bisa ya sebelum Juli udah selesai lah Pak. Iya ya bisa, insya Allah bisa. Kan jangan Juni. Mei bisa hujan Pak kalau Pak rajin ya. Amin, amin, insya Allah Pak. Ya, Siap, Mei siap. hujan, ya. Hujan sidang Baik, akhir Mei bisa lah ya. Kan ya sekarang Pak. baru bulan Maret, Maret April bab 45. Mei Iya, bisa ujian kan. iya, Jadi Bapak menghilang ya. insya Allah Pak. Menghilang sangat tanggung jawab begitu. Sama boleh sedar juga jangan hilang Ibu ya. Iya, Bu, Iya, Pak. jangan hilang ya. Iya, Pak. Tiap minggu ketemu saya ya. Siap. Yang cepat lulus ya, paling 4 bulan selesai lah ya. Itu ya, itu Pak Berbeki ya, Pak Berbeki itu baik. terus nanti habis Pak Berbeki nanti tangan saya tangani, nanti kami ketemu lagi saya cek lagi semua walaupun Pak udah daftar saya cek juga ya. Iya, Ya, itu Pak ya. baik, baik Pak. Siap. Kalau nggak ada lagi eh, ada pertanyaan dari Bu Lisda sama Pak Devi ada pertanyaan saya. Belum Saya ada, hanya Pak, ini aja pertanyaan Pak, saya. berarti eh mungkin insya Allah Senin saya daftar sempro gitu Pak ya. Ya, Nanti kemudian saya perbaiki juga ya, masukan-masukan dari Pak Sparta. Nanti Kamis ya, pertemuan dengan Bapak lagi dicek lagi gitu Pak ya. ya, ya, betul. Baik Pak. Lisda juga ya kalau kamu udah selesai, tapi selesai cek dulu lah, kan belum pernah saya cek semuanya. Ya. Yap. Kalau saya cek, Baik, kalau Pak. selesai, kalau setakat Ibu Lisda bisa ujian sidang tesis minggu depannya lagi ya. Amin. Setelah Lebaran ya, Pak. Setelah Lebaran ya. Iya, Pak. Ya, setelah Lebaran. Ya, Baik. ya kalau Pak itu Devi nggak tahu, Pak pas Lebaran juga sempro apa itu Pak daftar seminggu depan, habis Lebaran sempro tuh ya. Pak, tidak apa-apa Pak. Setidaknya Ya, saya memiliki cukup waktu untuk merapikan sesuai dengan masukan Bapak. iya, oke. Oke Pak Devi ya, Pak Lisda, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya tutup bimbing hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tutup Pak, kita foto sama dulu Waalaikumsalam nih. Tutup warahmatullahi ya Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Baik Pak, Tutup difoto dulu, dulu Pak, di boleh. close, di close. Ya. Ini close dulu, ya, di close. Langsung, langsung apa? Aduh, sinyal Pak Devinya keputus ya itu. Halo Pak, suara saya terdengar? Di close ini Pak, belum di close ini. Oh, sebentar, sebentar. Ya, ada ya. Oke Saya, Pak. saya, saya hitung ya. Satu, dua, Ya, tiga. Nah, tunggu saya kirim dulu di WA. Bentar, ya. mana WA nih? Waduh, WA-nya ada. Sebentar bimbingan. Bimbingan deh. Bentar Pak. Bimbingan. Udah saya di sini dulu. Bentar. Lagi loading nih Pak ya. Bentar. Oke Pak, lagi loading nanti ini ada nih. Ya Pak. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Terima Pak kasih Sparta. banyak Pak Sparta Sama, atas sama. bimbingannya hari ini. Ya, sama.